Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tursamun nafahat wa tughfarud dhunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad Tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para habaib, para kiai, para sepuh, para orang tua, sahibul majlis Kiai Haji Badrul Zaman, guru-guru kita Kiai Haji Dr. Saifullah Hasbiullah, Kiai Haji Zainul Tahir, Kiai Haji Abdul Khatib, Kiai Haji Qahar Muzakir, Kiai Haji Abdul Wahab, para guru, para kiai yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu, tapi semua kita di sini satu harapan yang hadir, wajah-wajah kita dikenal di hadapan Rasulullah SAW, termasuk ibu-ibu yang di belakang. Amin. Masya Allah. Semarak peringatan maulidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kegembiraan terhadap maulidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada seorang pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu bertanya, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Fulan bin Fulan dia merayakan maulid untuk engkau, dia bikin maulid untuk engkau. Maka di situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa tujuannya? Dijawab, dia gembira terhadap kelahiranmu. Maka jawab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bina farihna bihi. Siapa orang yang gembira denganku, maka aku bergembira dengannya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukur kepada Allah kalau kita datang ke tempat ini tidak diragukan lagi karena gembira kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergembiralah, sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bergembira kepada kita. Ini perkumpulan yang nilainya Masya Allah. Komentar ulama-ulama kaliber kelas dunia tentang maulid sudah banyak, sudah jelas. Ulama-ulama yang mereka ahli dalam tafsir, ahli dalam hadis, mereka pakar-pakar agama kelas internasional. Bukan baru-baru saja, tapi ulama-ulama yang sudah ratusan tahun. Mereka itu banyak komentarnya tentang peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW.
Di antaranya Al-Imam Suyuti rahimahullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan siapa orang yang bikin maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang terkedepan daripada kaum syuhada dan sholihin. Alhamdulillah, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ulama-ulama kita yang bikin maulid bukan sembarang ulama. Ulama-ulama selain daripada ilmu yang mereka tekuni dengan kualitas yang tinggi di dalam tafsirnya, dalam hadisnya, dalam sejarahnya, dalam lughahnya, tapi juga mereka mempunyai hubungan batin yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mempunyai hubungan batin yang hebat. Mereka tahu bagaimana kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka diwarisi oleh para ulama. Maka mereka memikirkan bagaimana cara agar hati umat bersambung kepada Sayyidina Muhammad. Maka diberikan ilham oleh Allah dengan melaksanakan peringatan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peringatan maulid, kalau dihitung-hitungkan dari awal maulid sampai akhir maulid, kita banyakkan selawat, betul? Ini kita nyebutin nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini nikmat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra." Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, selawat rahmatnya kepadanya sebanyak 10 kali. Hadirin, ini kan Rasulullah mahal. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini nilainya tinggi. Beliau bukan sekedar nabi, tapi beliau adalah pimpinannya para nabi. Beliau adalah nabinya para nabi. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan lain-lainnya di bawah benderaku di hari kiamat. Ini kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat tinggi. Beliau tidak perlu kepada selawat kita. Cukup innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah diiringi malaikatnya ikut juga berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau Allah sudah berselawat kepada Rasulullah, apalagi yang diperlukan? Gak perlu lagi selawat dari makhluk, gak perlu lagi selawat dari manusia. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya. Beliau selalu mikirin umat. Ada kesempatan Allah buka selawat, maka diberikan bonus untuk umatnya. Man shalla alayya salatan wahidatan, siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali. Gak kira-kira ulama mengatakan kalau satu kali aja cukup dapat balasan dari Allah, satu kali cukup udah. Ini misal kalau siapa orang yang berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 juta kali, maka Allah bayar, Allah akan berikan satu kali. Itu pantas. Bukan pantas, masih belum apa-apa. Kalau orang selawat kepada Rasulullah 1 juta, 2 juta, 10 juta, balasannya 1, itu juga kalau diterima masih pantas. Ini Rasulullah mahal, nilainya luar biasa.
kalau kata orang banting harga. Banting harga kenapa? Kasihan umatnya. Beliau sayang kepada kita umatnya. Bahkan dalam hadis tadi itu, siapa orang yang selawat kepada Rasulullah 1 kali dibalas 10 kali. Diceritakan daripada Al-Imam Sya'rani yang beliau menceritakan tentang Abul Mawahib Asy-Syadzili, Imam Asy-Syadzili. Beliau diceritakan pernah mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Beliau mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatullahi 'ashran liman shalla 'alaika marratan wahidatan. Akana bihadiril qalbi?" Apakah orang yang selawat kepadamu 1 kali Allah balas 10 kali? Apakah itu dengan harus hati yang hadir, dengan harus khusyuk? Maka beliau menjawab, "La, tidak. Bal liman kana musalliyan 'alayya ghafilan." Itu yang 10 itu buat balasan kepada orang yang selawat kepadaku dalam keadaan dia lalai. Balasannya kayak begitu. Wa yu'tihi wa yu'tillahu wa yu'tillahu wa yu'tillahu al-ajr wa yu'tillahu amsalal jibali minal malaikati tad'u lahu wa tastaghfir. Dan Allah menjadikan dari selawat itu malaikat segunung malaikat yang kerjaannya ngedoain dia dan beristighfar untuk dia. Wa amma man shalla alayya bihadiril qalbi, adapun orang yang selawat kepadaku dengan hati yang hadir, la ya'lamu thawaba dzalika illallah. Tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah. Masya Allah. Ini kan benar-benar bahasa kita diobral ini. Benar-benar diobral. Apa sebabnya? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umatnya masuk surga. Beliau pengen umatnya ini seluruhnya bisa masuk ke dalam surga. Sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kedudukan yang mulia, yaitu wasilah, satu kedudukan di sorga, yang mana nanti ini ada di sorga satu tempat, kedudukan ini gak bakal bisa diduduki oleh kecuali 1 orang. Di sorga ada satu kedudukan, satu tingkatan, yang tingkatan ini nggak bakal bisa diduduki oleh 2 orang, itu hanya 1 orang. Wa arju an akuna minhu, kata Rasul. Dan aku berharap akulah orangnya. Memang beliau orangnya. Memang beliau orangnya. Memang beliau yang ditunjuk oleh Allah. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin ngasih untung umatnya. Apa itu? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, siapa orang yang dalam doa azan maka meminta, man talaba liya al-wasilata wajabat syafa'ah. Siapa orang yang doa habis azan kemudian dia doa minta kepada Allah untuk aku wasilah, kan doa azan begitu. Wab'athul maqaman mahmud allati wa'addah, ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Apa pahalanya? Wajibat syafa'ah, maka wajib mendapatkan syafaat. Ini kenapa? Karena sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat
kita bagi-bagi waktu. Karena tujuan dari pembicaraan juga bukan panjang lebar. Tujuan daripada pembicaraan biar ngeresep di hati, ngeresep ke bawah ke rumah, apalagi disambung dengan selawat. Syukur-syukur ketemu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua, biarkan kita mendapat senyum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan senantiasa keberkahan kepada sahibul bait, keluarga dan lain-lainnya semua yang ada, kiai-kiai, guru-guru kita, ada Habib Hud dari bin Muhammad Bagir Al-Abbas dan lain-lainnya. Mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.